Bismillahirrahmanirrahim. Makan salad isinya tomat. Nah, kagak ada yang ngomong cakep nih. Ini kalau pagi ini saya pulang aja deh nih. Nah. Tuh, bilangin cakep, yang kenceng itu ya. Tuh, ada ibu-ibu gak sih? Bilang cakepnya kenceng ya. Mungkin diri saya lagi kagak ada di sini nih. Ya, bapak-bapak juga yang kenceng. Kalau kagak kenceng kagak jadi nih. Ya. Makan salad isinya tomat. Dijual orang di pinggir jalan. Izinkan saya menyampaikan salam hormat buat bapak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafazkan zikir dengan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin, yang kemudian zikir dari lisan kita itu kita tunjukkan dalam amaliyah ibadah yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melazimkan bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah masuk hari yang keberapa Ramadan? Keberapa? 8 atau 9? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 9. Yang benar yang mana di Al-Furqan nih? Hah? Pilih kompak. Karena di belah sana waktu ditanya, itu kan mulai Ramadannya tanggal berapa? Ada yang mulai Ramadannya tanggal 27 Sya'ban. Ada yang kayak gitu. Saya telepon teman saya, kok bisa begitu di tempat ente? Apa dia bilang? Saya udah tanya Ustaz. Dia bilang tuh apanya pimpinannya, ya, pimpinannya Syekh, katanya dia udah telepon Tuhan. Jadi waktunya Ramadan udah besok, katanya begitu. Ya Allah, saya pikir kejadiannya cuma tahun kemarin doang. Sekarang juga begini. Makanya nanti dia lebarannya duluan dari kita. Bu, ntar lebarannya ngikut dia apa ngikut mama dia? Nah, duluan 3 hari duluan di lebarannya ntar. Yakin saya 3 hari saya, karena tanggal 27 dia udah udah puasa. Ibu, bu, nanti lebarannya ikut mama dia atau ikut dia? Mama dia dong, kudu konsisten gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita udah masuk tadi tanggal berapa jadinya? Hari ke berapa? 8 atau 9? 9. Alhamdulillah. Udah bosan belum sama Ramadan? Pak, sudah bosan belum sama Ramadan? Benar. Masih girang sama Ramadan? Bu, masih semangat sama Ramadan, Bu? Pengen Ramadan lama apa segera Idul Fitri, Lebaran? Pengen Lebaran apa pengen puasa terus? Oh, katanya demen sama Ramadan. Ditanya pengen Ramadan apa pengen Lebaran? Lebaran jawabannya gitu ya. Gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita demen sama Ramadan, kalau kita girang sama Ramadan, kalau kita bersemangat terus melakukan amal Ramadan, itu berarti di dada kita masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu wa huwa mu'min. Siapa aja, ya, ketika di depan dia ada kebaikan-kebaikan, ada amal-amal saleh, ada hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia girang, dia senang, dia bahagia, dia antusias, dia semangat. Sebaliknya, ketika di hadapan dia kemaksiatan, jalan yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedih, dia galau, dia kecewa, dia bete,
maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di dada dia ada iman. Alhamdulillah, kalau kita masih girang bulan Ramadan, kalau kita masih suka, masih senang, masih bahagia di bulan Ramadan, tidak bosan bulan Ramadan, berarti kita masih ada iman. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita afirmasi diri kita dulu nih ya. Kita coba supaya semakin kita semangat, semakin kita girang, kita self-talk, kita bicara ke diri kita sendiri sebagian dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tangannya angkat ke atas. Tangannya angkat ke atas, ayo. Tangannya angkat ke atas. Taruh di jantungnya. Taruh di jantung ya. Jantung sendiri, jangan jantung orang lain. Ya. Ikutin kalimat saya, ya. Kita afirmasi diri ini, gitu kan. Saya senang. Saya gembira. Saya bahagia. Saya semangat. Saya antusias menjalankan ibadah Ramadan. Ya Allah, beri aku kekuatan, beri aku panjang umur dalam iman dan Islam, dalam takwa dan istiqamah, sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan sampai tuntas, keluar dari Ramadan menjadi orang yang takwa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon pertolongan kepadamu agar lisan ini senantiasa bersyukur atas nikmatmu, senantiasa ingat kepadamu dimanapun dan kapanpun, dan agar senantiasa hamba beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini kagak ada yang bolos lagi tarawihnya. Ya. Ini Masjid Al-Furqan makin lega apa makin sempit nih? Hah? Nah, biarin yang kagak datang nggak usah, mungkin mereka lagi banyak urusan. Kita nggak usah suzon, ya, mereka lagi banyak urusan, ya. Yang urusan kita masih diberikan ke lapangan, jangan sampai setelah hari ini kita kagak lagi ke masjid, ya. Setuju, Bu? Pak? Sepakat? Oke, besok saya lihat. Kalau kagak nongol wajahnya, awas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang girang kalau dia ketemu Ramadan, dia pasti menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh semangat. Banyak kisahnya, banyak ceritanya. Saya ambil satu, urusan baca Quran. Katanya nanya, Pak, ada gak di sini yang udah khatam Quran? Selama Ramadan nih, ada gak udah khatam Quran? Mana nih? Bu, udah ada khatam Quran belum? Udah? Belum. Katanya hilang. Ya Allah, nih saya bacain. Kita nggak usah ngomongin Rasulullah deh, kejauhan. Kita ngomongin salah seorang saleh. Siapa dia? Namanya Muhammad bin Ismail, atau yang sering kita kenal dengan nama Imam Bukhari. Bagaimana dia menghatamkan Quran? Nih saya bacain. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yastami'u ilaihi ashabuhu fa yusalli bihim. Kalau udah masuk bulan Ramadan, udah tanggal 1 Ramadan, maka Imam Bukhari manggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya, murid-murid dia, ngapain? Sholat tarawih. Ya, dia baca Qurannya ketika sholat tarawih. Habis Al-Fatihah dia baca ayat. Ya, ketika jadi imam, fayaqra'u fi kulli raq'atin isrina
ayat. Setiap rakaat dia baca 20 ayat. Berapa ayat, Bu? Berapa ayat, Bu? 20. Boleh gak antar saya tiap rakaat 20 ayat? Katanya girang. 20 ayat dibaca, gitu kan ya? Wa kadzalika ila ayyatil Qur'an, dan terus dia baca sampai khatam Quran. Allahu akbar walillahil hamd. 2 rakaat. Jadi kira-kira tarawihnya Imam Bukhari sama teman-temannya dia 311 rakaat semalaman. Boleh? Boleh, benar. Nih kalau boleh kita ladenin ini. Satu pilihan. Bu, boleh nggak, Bu? Kata ibu, ntar gue udah omelin laki gua, kapan gue sahurnya? Karena memang gitu kan, wakagan kayak roh sahri itu dia baca Qurannya apa sampai sahur. Ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berharap Bapak Ibu baca Quran, nggak usah deh di dalam salat taraweh, nggak usah deh di luar salat taraweh. Saya tidak berharap semalam khatam Quran, kagak. Tapi saya berharap saya dan Bapak Ibu sekalian calon ahli surga, saya berharap jangan sampai dalam sehari di bulan Ramadan kagak baca Quran. Kalau ada yang dalam sehari tidak baca Quran, berarti dia girangnya bohong. Ya Bu ya, baca Qurannya Bu ya, Pak, baca Qurannya, ya meskipun hanya sedikit, ya baca. Jangan sampai Quran gitu kan, tidak kita baca dalam sehari bulan Ramadan. Mau kapan lagi baca Quran? Ambil Quran, kan? Buka Quran, baca meskipun sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Meskipun cuma satu ayat, jangan sampai kagak. Quran di rumah dikebek-kebek, Bu. Dikebek-kebek ya. Ambil Quran, kebek halaman 1, kebek halaman 2, kebek halaman 3, tutup lagi. Habis dibaca. Ya, itu namanya orang yang girang masuk bulan Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan. Tarawihnya gimana Bapak Ibu sekalian? Saya ambil satu contoh aja dari sekian banyak contoh orang-orang yang girang menjalankan ibadah Ramadan di masa Umar. Umar ibn Khattab, Abayyah bin Ka'ab, wa Tamim ad-Dari. Di masanya Umar bin Khattab, Umar memerintahkan menjadi imam salat tarawih 2 sahabat. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, yang kedua namanya adalah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, dia berdua jadi imam ketika tarawih. Berapa rakaat? Rakaatnya 11 rakaat tarawih. Sama kita. Memang kita ngikutin salafus saleh, ya. Muhammadiyah kan ngikutin salafus saleh, ngikutin Rasulullah SAW. Sama zamannya umat itu 11 rakaat. An yakuma linnasi bi ihda asharata rakaat. Tuh kan 11 rakaat. Dan waqad kana al-qari yaqra'u bil dunin. Setiap rakaat dari 11 rakaat yang ditegakkan, masing-masing rakaatnya dibaca 200 ayat. Jangan nggak kita ngikutin model itu. Boleh gak? Kalau boleh ikut sendiri-sendiri aja. Saya khawatir tak pulang saya ditimpukin sama ibu-ibu. Ya, 200 rakaat Bapak Ibu sekalian. Ya, 200 rakaat, 200 ayat dibaca zamannya Umar bin Khattab. Hatta kunna na'tamidu alal usiri mintumul qiyam. Apa itu? Sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain yang ikutin jadi makmum, yang bawa tongkat, dia nyandar ke tongkatnya. Saking capeknya 200 ayat. 200 ayat itu kan kayak Al-Maidah tuh. Ya. Yang kalau capek udah di apa? Bertahan di tongkatnya.
yang ada apa ya, bawa tongkat begitu, yang kagak bawa tongkat dia nyenderan ke pilar-pilar yang ada di Masjid Nabawi. Oh, jadi bapak tuh senderan, padahal lagi duduk, bukan lagi ya mulai ya. Senderan saking lamanya tuh 200 ayat. Wa ma kunna lan sarifa illa fi ru'ul fajr. Tidaklah kami selesai katanya dalam sholat malam bulan Ramadan yang namanya taraweh kecuali telah mendekati waktu sholat fajar, waktu sholat subuh. Masya Allah, kita nggak perlu seperti itu ya. Memang kita kagak berkah waktu kita, memang kita kudu jujur ya. Kita nggak perlu seperti itu taraweh kita, tetapi jangan sampai ada malam-malam di bulan Ramadan di mana kita kagak sholat taraweh. Janji sama diri, pokoknya malam Ramadan harus kita sholat taraweh. Kalau bisa berjamaah ya, kalau ada kesibukan yang lain kagak sempat ikut jamaah di Masjid Al-Furqan sendiri ya, Pak ya. Jangan sampai dalam semalam ada yang kagak sholat taraweh. Gimana sedekahnya? Sedekahnya nih saya ambil satu aja nih, salah satu di antara tadi ini. Mana nih? Banyak banget. Ini aja deh. Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in saleh. Bagaimana dia sedekahnya Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak di bulan Ramadan sedekah dia Yahud banget deh. Kenapa? Dia kalau sedekah ketika berbuka puasa. Kalau udah berbuka puasa dia kagak mau buka puasa kecuali di rumah dia dipenuhi dengan 500 orang miskin dan anak-anak yatim. Bisik banget teman, dua orang punya ya. Yang pada gagu apa nih? Ini itu dong. Kalau dipanggil, saya khawatir kalau di sini panggil gak nyaut, kalau dipanggil malaikat di sana untuk masuk surga pada diem aja kan nggak masuk surga ntar. Ya. Dulu kalau bikin makanan buat buka puasa, tetangga dimasakin juga nggak? Yang jawab bapak-bapak tuh kan? Dimasakin nggak? Masakin dilebihin tuh, ya, dilebihin, ya, kasih tetangga yang banyak, ya. Pak, bilangin sama bini-bini kita, bilangin, ya. Dulu kalau masak yang banyak, bukan buat kita aja buka puasa, ya. Ustaz juga perlu buka puasa, gitu. Kirim ke rumah saya, ya, saya pengen lihat juga besok nih, ada gak yang ngirim bayar telepon ke rumah saya nih, ya. Ya. Kejauhan, ya udah saya jemput kalau gitu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mikirin diri sendiri kalau bulan Ramadan. Orang lain boleh pikirin. Itu yang namanya Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullah ta'ala, 500 orang dibagi tiap hari iftar. Tiap hari. Kalau udah masuk malam takbiran, ya, Faiza kana lailatul fitr. Kalau udah masuk malam takbiran, apa yang dia kerjain? Dia bagi tuh baju-baju baru buat orang-orang tuh 500 orang lebih, dia bagi-baju baru. Tuh begitu kalau kita bilang kita girang di bulan Ramadan, bagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi. Berbagi. Jangan buat diri kita sendiri, ya. Setidaknya nih banyak anak-anak kita nih di sini. Saya mau ingetin buat bapak dan ibu sekalian. Kalau anak-anak kita ikut mau taraweh, panggil dia. Tom, lo mau kemana? Mau taraweh mak, gitu kan? Nih duit 2.000, nih duit 5.000, nih duit 10.000. Jangan lupa, ntar lo kalau udah masuk masjid, sebelum masuk masjid, tuh kengklengan yang ada di masjid, lo masukin nih duit. Tuh, ajari anak-anak kita itu buat dermawan, ya, buat sedekah. Kasih duit biar mereka masukin, ntar lo doa sebelum lo masukin ke kotak amal, lo doa. Bagaimana doanya? Ya Allah, ini rezeki yang kuterima dari ayah dan ibuku, mudah-mudahan sedekah ini berpahala buatku, berpahala buat ayah ibuku, berpahala buat kakek nenekku, berpahala buat ayah kakek nenekku, berpahala buat ibu kakek nenekku. Disebutin ke atas, kata malaikat, lo duduk banget, buat di perak aja semuanya lo sebutin katanya, ya. Bapak Ibu sekalian, ajarin anak-anak kita
Jangan biarin dia masuk masjid, dia tak kagak masukin sedekah ke kain kelainan. Ya, setidaknya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ya, mumpung masih cukup panjang perjalanan kita di bulan Ramadan, mari kita isi dengan ibadah yang banyak. Di antaranya jangan sampai bolong tarawih kita, jangan sampai bolong baca Quran kita, jangan sampai bolong sedekah kita. Kalau kayak gitu, insya Allah keluar dari Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita sudah bertakwa, kita mati, tempat kita di mana? Di mana tempat kita kalau kita mati dalam kondisi bertakwa? Di mana tempat kita? Mana? Surga? Bukan di kuburan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mati, kita di kuburan dulu, baru ntar di akhirat tempat kita insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang optimal, ya. Dan orang-orang yang kita cintai juga bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Kita mohon pertolongan kepada Allah, karena kalau Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita, kemenangan cuma ada di depan mata doang, sebentaran doang kita bakalan sampai, asal di dada kita ada iman yang betul. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aku qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat kita jamaah.